Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Heriul. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang motivasi. Jadi sebenarnya motivasi itu apa sih? Apakah motivasi itu penting? Dan apakah kita memerlukan motivasi dalam kehidupan sehari-hari kita? Untuk tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, tonton video ini sampai selesai ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri kita sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Abraham Maslow, motivasi adalah kekuatan atau energi tambahan yang timbul sehingga dapat meningkatkan resistensi dan entusiasme kita dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Nah, kekuatan atau energi tersebut dapat berasal dari diri kita sendiri atau biasa disebut dengan motivasi intrinsik, dan dapat timbul dari orang lain atau biasa disebut dengan motivasi ekstrinsik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 macam teori. Teori yang pertama yaitu teori dari Abraham Maslow, teori yang kedua yaitu teori dari McClelland, yang ketiga adalah teori dari Friedrich Herzberg. Teori yang pertama yaitu teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Nah, teori ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Nah, menurut teori ini ada 5 tingkatan kebutuhan manusia. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan akan makanan, minuman, air, udara, dan tidur. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman seperti kebutuhan akan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan afeksi atau rasa kasih sayang. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan. Contohnya rasa kagum yang diberikan oleh orang lain kepada kita, rasa hormat yang diberikan oleh orang lain kepada kita, dan juga penghargaan-penghargaan lainnya. Sedangkan kebutuhan yang kelima adalah aktualisasi diri. Maksudnya adalah kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri seseorang, sehingga nantinya potensi tersebut dapat menjadi kemampuan yang nyata. Teori motivasi yang kedua yaitu teori yang dikemukakan oleh McClelland. Menurut teori ini, motivasi utama seseorang adalah prestasi. Jadi orang tersebut memiliki kecenderungan atau keinginan untuk lebih unggul daripada lainnya. McClelland mengemukakan 3 karakteristik umum seseorang yang menginginkan prestasi lebih tinggi, yaitu karakteristik yang pertama adalah memiliki keinginan untuk mengerjakan tugas-tugas dengan kesulitan yang lebih tinggi. Karakteristik yang kedua yaitu mereka lebih menyukai kinerja mereka yang timbul dari upaya-upaya yang telah mereka lakukan daripada yang timbul dari faktor-faktor lain. Kemudian yang ketiga adalah mereka menginginkan timbal balik atas keberhasilan maupun atas kegagalan yang telah mereka perbuat. Teori yang ketiga yaitu teori yang dikemukakan oleh Friedrich Herzberg. Jadi teori ini dikenal dengan teori 2 faktor. Menurut Herzberg, di tempat kerja ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan kepuasan kerja, dan juga ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Jadi faktor kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja ini saling berhubungan. Teori ini mengembangkan dari teori sebelumnya yaitu teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow, dan juga teori ini sangat berhubungan erat dengan teori yang dikemukakan oleh McClelland. Faktor-faktor tersebut oleh Herzberg diidentifikasi menjadi 2 macam, yaitu faktor hygiene dan juga faktor motivasional. Faktor hygiene menurut Herzberg adalah faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk berprestasi, tetapi faktor-faktor tersebut berasal dari diri orang itu sendiri atau intrinsik. Contohnya adalah pekerjaan orang itu apa, kesempatan untuk
Sedangkan faktor motivasional adalah faktor-faktor yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Contohnya adalah posisi orang tersebut di dalam organisasi itu apa, kemudian hubungan orang tersebut dengan atasannya bagaimana, hubungan orang tersebut dengan rekan-rekan kerjanya bagaimana, kebijakan yang ada di organisasinya bagaimana, dan lingkungan kerjanya bagaimana. Jadi menurut teman-teman, apakah motivasi itu penting dan diperlukan? Menurut saya motivasi itu penting karena motivasi dapat menjadi energi tambahan untuk kita dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Contohnya adalah ketika belajar. Apabila kita tidak memiliki motivasi untuk belajar dan tetap dipaksakan untuk belajar, kita pasti akan merasa kesulitan untuk memahami materi yang sedang kita pelajari. Akibatnya, kita akan cepat merasa lelah. Lain halnya ketika kita punya motivasi, kita jadi tahu mengapa dan untuk apa kita belajar. Kita akan merasa lebih mudah dalam memahami materi yang sedang kita pelajari. Kalaupun kesulitan, pasti kita akan terus berusaha dan pantang menyerah untuk belajar lagi, sehingga hasilnya pun akan lebih memuaskan. Jadi alangkah lebih baiknya untuk kita mempunyai motivasi terlebih dahulu sebelum melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Motivasi tidak harus dari orang lain loh ya. Kita dapat menciptakan motivasi dari dalam diri kita sendiri dengan cara menentukan tujuan atau target yang ingin kita capai. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.